Mari kita nikmati firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu tema, ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah terasa jauh. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat 8 sampai 12. Ayub 23 ayat 8 sampai dengan 12. Sudah ketemu? Baik, mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Wah, luar biasa ya. Ketika Allah terasa jauh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah merasakan seolah-olah Allah itu jauh? Allah itu seakan-akan tidak ada bersama dengan kita, seakan-akan Allah itu tidak peduli dengan kita. Pernah? Saya rasa hampir setiap kita pernah mengalami perasaan yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mudah sekali bagi kita untuk menyembah Allah dengan baik dan berkata Allah itu baik, Allah itu menyertai, Allah itu ada. Ketika semua keadaan dalam keadaan baik, kita sehat, keluarga kita baik-baik saja, pekerjaan kita juga baik-baik saja, situasi dan kondisi kita dalam keadaan fit, baik, bahagia. Tetapi ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika apa yang kita inginkan tidak seperti yang kita inginkan, kita tidak seperti yang kita rancangkan, maka justru di situ iman kita betul-betul diuji. Dan hati kita betul-betul diuji. Apakah kita masih bisa berkata, Allah itu baik, Allah itu ada, Allah itu Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini saudara. Kehadiran Allah di dalam hidup kita, penyertaan Allah itu di dalam hidup kita, itu bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita rasa. Bukan berdasarkan aku merasa Tuhan itu ada atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Anda rasa, Tuhan itu tetap ada. Apapun yang Anda rasa, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Apapun yang Anda rasa, Tuhan itu tetap ada bersama menjaga kita, tetap ada memelihara kita, tetap ada menyertai kita, tetap ada memimpin kita. Sekali lagi, bahwa Allah itu hadir, Allah itu menyertai, Allah itu memelihara, bukan berdasarkan perasaan Anda. Tetapi Allah itu tetap ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada masa-masanya terasa dekat, ada masa-masanya juga terasa jauh. Dan sebenarnya itu dipengaruhi oleh perasaan kita gitu saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Philip Yancey, saudara, mengatakan begini. Setiap hubungan meliputi saat-saat yang dekat dan juga saat-saat yang jauh. Dan di dalam hubungan dengan Allah pun, betapapun akrabnya, keadaan itu juga seringkali kita rasakan. Terkadang dekat, tapi juga terkadang jauh. Sekali lagi, yang menentukan jauh dekat, Allah atau perasaan kita? Halo? Perasaan kita.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita lihat bagian ini lebih jauh saudara. Ternyata perasaan seakan-akan Allah terasa jauh, itu bukan hanya saya dan saudara-saudara yang pernah merasakannya. Daud pun yang dikatakan bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa Daud itu seorang yang berkenan kepada Allah. Dia begitu dekat dengan Allah. Tetapi Daud yang dikatakan berkenan kepada Allah itu pun juga sering kali atau beberapa kali merasakan perasaan yang sama dengan saya dan saudara. Perasaan seolah-olah Allah itu jauh. Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur saudara ya. Beberapa bagian dalam Mazmur kita bisa melihat di sana. Daud pernah berkata, Tuhan mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Mengapa engkau bersembunyi pada waktu aku memerlukan pertolonganmu? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau begitu jauh? Mengapa engkau mengabaikan jeritanku minta tolong ya Tuhan? Mengapa engkau membuang aku? Kata-kata itu pernah diucapkan oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah benar-benar meninggalkan Daud? Tidak. Tidak. Nah, itulah kita saudara ya. Ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa yang tidak ada jawaban, ketika masa-masa terjepit, perasaan kita mempengaruhi iman kita. Dan seakan-akan perasaan kita itu mempengaruhi kehadiran Allah. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Siapa yang malam hari ini merasa Allah kok terlalu jauh? Tidak saudara. Itu hanya perasaan Anda saja. Coba katakan kepada anggota keluarga Anda. Itu hanya perasaan Anda saja. Dan selama ini mungkin hari-hari Anda merasa atau hari-hari yang lalu Anda merasa seolah-olah Allah menjauh, Allah tidak mendengar, Allah sudah murka, Allah meninggalkan, Allah membuangmu. Saudara katakan kepada dirimu malam hari ini. Ternyata itu hanya perasaanku saja. Allah tidak pernah jauh. Ayub tadi dikatakan saudara, Ayub pun juga merasakannya saudara. Ayub itu manusia seperti kita juga, dia katakan sungguh aku cari ke timur tidak ada di sana. Aku cari ke barat, aku cari di utara, aku cari di mana-mana. Seakan-akan dia tidak ada di sana. Tetapi ayat yang ke-10 dikatakan justru di sana, tetapi sebenarnya ia tahu jalan-jalan hidupku. Andaikan pun dia menguji aku di saat-saat yang terlihat sepi itu, andaikan pun dia menguji aku, dikatakan ayat yang ke-10, aku akan timbul seperti emas. Andaikan keadaan yang sulit itu, andaikan keadaan yang seolah-olah Allah itu tidak ada, itu adalah keadaan di mana Allah menguji aku. Maka dikatakan, aku pun akan timbul seperti emas. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah tidak meninggalkanku. Wow saudara. Bagian ini ketika saya renungkan saudara. Sungguh firman ini iya dan benar. Itulah kita ya. Seringkali mempengaruhi Allah berdasarkan perasaan kita. Seringkali menentukan keadaan Allah berdasarkan perasaan kita. Dan kehadiran Allah, penyertaan Allah, sekali lagi saya katakan tidak berdasarkan perasaan kita. Tetapi Allah itu tetap ada apapun perasaan yang kita alami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa Allah jauh, sebenarnya itu juga adalah masa-masa di mana jawaban doa tidak seperti yang kita inginkan. Di situ kita merasa. Ketika harapan tidak seperti yang kita harapkan. Pada saat-saat seperti itu sebenarnya Allah sedang bekerja untuk mendewasakan kita, untuk menaikkan level kita. Menaikkan level iman kita. Ketika kita percaya Tuhan, awal-awal kita percaya Tuhan, Tuhan itu menyatakan dirinya begitu kuat. Sehingga wah ini Allah,
Ini baru dia Allah yang benar. Tetapi perhatikan saudara, keadaan itu tidak selalu melulu begitu. Memang terkadang Allah membiarkan kita dalam keadaan yang seakan-akan jauh. Walaupun sebenarnya tidak jauh. Tapi dia membiarkan kita dalam keadaan tidak selalu terjawab. Seperti ketika kita masih orang yang percaya yang masih bayi. Orang Kristen yang masih bayi. Di dalam prosesnya dia akan memakai keadaan-keadaan yang sulit itu untuk membuat kaki kita kokoh. Untuk membuat iman kita kokoh. Untuk membuat kita semakin dewasa di dalam dia. Dikatakan di bagian ini. Ketika Anda seorang bayi Kristen, Allah memberi Anda banyak emosi yang menguatkan dan seringkali yang menjawab banyak doa. Yang paling tidak dewasa mementingkan diri, yang menjawab banyak doa. Dengan demikian Anda bisa mengetahui bahwa dia ada. Tetapi perhatikan, ketika Anda bertumbuh dalam iman, dia akan melepaskan Anda dari ketergantungan ini. Nah saudara, ini dia jawabannya. Tidak jarang kesulitan itu dipakai oleh Tuhan atau menjadi sarana bagi Allah untuk menaikkan level iman kita, untuk mendewasakan kita di dalam dia. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Ayub katakan tadi, aku cari di barat, aku cari di timur, cari di selatan, seakan-akan tidak ada. Tetapi pun kalau dia menguji aku di dalam keadaan itu, Ayub berkata, aku akan muncul seperti emas. Amin. Tetapi yang cilaka adalah justru saat-saat itu menjadi jebakan bagi kita untuk justru menjauh dari Allah. Seakan-akan Allah jauh lalu kemudian kita menjauh dari Allah. Kenapa? Pemahaman kita tadi, perasaan kita tadi justru menentukan kehadiran. Dan itu adalah perasaan yang keliru. Dan itu adalah penghakiman perasaan yang keliru terhadap Allah. Kita seringkali menghakimi Allah. Tidak, saudara. Kita buat tantangannya. Kita umat pilihannya. Tidak akan pernah dia tinggalkan. Amin. 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 Saudara dikasih Tuhan, ini peringatan bagi kita juga sekaligus menguatkan kita. Di saat Allah terasa jauh, jangan menjauh dari Allah. Karena sebenarnya dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita merasa seolah-olah Allah itu jauh? Saudara, yang harus kita lakukan yang pertama adalah, katakan kepada Allah secara persis apa yang sedang Anda rasakan. Katakan kepada Allah di dalam doamu, di dalam hempasan nafasmu, apapun yang sedang engkau rasakan. Perasaan apapun yang sedang engkau rasakan. Katakan itu kepada Allah. Di dalam hempasan nafasmu, bahkan juga di dalam doa. Kalau nggak salah Rabu yang lalu Musa sudah mengajarkan kita ya doa pendek. Doa-doa pendek di hadapan Tuhan. Waktu di puncak kemarin juga saya sampaikan kepada ibu-ibu. Jika engkau dalam kesesakan, tertekan, sedih. Sampaikan doa-doa pendek saja kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku takut. Tuhan aku khawatir. Tuhan aku tertekan. Tarik nafasmu, katakan itu dari dalam hatimu. Tuhan, aku meragukan Engkau. Tuhan, imanku lemah. Tuhan, seakan-akan Engkau jauh. Tuhan, tolong aku. Saudara, boleh enggak sampaikan itu? Boleh, saudara. Justru ketika kita katakan, Tuhan, aku meragukan Engkau. Tuhan, tolong saya. Tuhan, kuatkan imanku. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku bimbang. Tuhan, aku khawatir. Justru ketika kita berteriak seperti itu, sebenarnya itu di balik teriakan itu, sebenarnya kita sedang bergantung kepada Allah. Sebenarnya iman kita sedang kita tancapkan di sana. Kita mengakui kelemahan kita bahwa aku takut, aku ragu, imanku lemah.
doaku serasa tidak dijawab. Di balik pengakuan dari kelemahan itu, sebenarnya saudara, iman kita sedang ditancapkan di dalam Tuhan. Sebenarnya kita sedang memberi diri di dalam Dia. Dan pengakuan bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha punya segalanya, Allah yang maha penjaga, Allah yang maha pelihara. Maka kita katakan, Tuhan, aku khawatir. Amin. 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 Karena dikasih Tuhan. Jadi dikatakan, oleh karena itu, pada saat engkau merasa Allah terasa jauh, datanglah kepada Dia dan katakan kepada Allah, apapun, persis apapun yang sedang kau rasa. Allah tidak akan marah. Luar biasa, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia tidak akan memarahi engkau ketika kata, Tuhan imanku lemah. Justru engkau berteriak, Tuhan imanku lemah. Dia ada bersamamu dan Dia memberi engkau kekuatan. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, pusatkan perhatian pada keberadaan Allah, sifatnya yang tidak berubah. Pusatkan perhatian pada keberadaan Allah, di mana sifatnya yang tidak berubah. Ingat sifatnya yang tidak berubah. Pada saat-saat seperti itu, saudara, ingat bahwa keberadaan Allah itu sifatnya tidak berubah. Tidak seperti kita. Kita seringkali berubah berdasarkan situasi dan berdasarkan emosi kita, berdasarkan perasaan kita. Pada saat seperti itu, cepat-cepat ingatkan dirimu, Allah itu tidak berubah. Sifatnya tetap kekal selama-lamanya. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Allah yang kau sembah di dalam Yesus Kristus itu tidak berubah. Yang sering berubah adalah perasaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Perasaan kita yang sering berubah. Allah itu tidak berubah. Karakter Allah itu tidak berubah. Dia tetap baik. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap mengetahui apapun yang kita rasa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Tangisanmu pun tidak tersembunyi di hadapan. Setitik air matamu pun, air mata kekhawatiran, air mata ketakutan, air mata kekecewaan, air mata apapun itu, setitik air matamu pun Tuhan tahu. Gak berubah dia. Dia Allah Maha tahu. Dan Dia Allah yang mengasihi kita di saat-saat yang seperti itu. Allah itu tidak berubah. Dia Allah yang tetap mengasihi saya dan saudara-saudara. Mengasihi ciptaannya. Mengasihi kita, orang-orang pilihannya. Amin. Di saat Ayub dalam keadaan kehilangan pun segalanya. Di saat dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Dengan satu cobaan yang luar biasa. Ayub, kalau kita membaca kitab Ayub, saudara. Ayub betul dia katakan di barat, di timur, di utara, di selatan aku cari seakan-akan engkau gak ada. Tetapi di sisi-sisi yang lain, saudara, Ayub tetap mengakui bahwa Allah itu baik, penuh kasih. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahkan dia katakan Allah itu mengenal sampai kepada terkecil dari kehidupanku. Allah memegang kendali. Allah memiliki rencana yang baik bagi saya. Allah akan menyelamatkan saya. Saudara, itu kata-kata Ayub. Di saat-saat dia juga merasa seakan-akan Allah jauh. Yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama tadi katakan kepada Allah seperti apa, persis seperti apa yang Anda rasakan. Dan kedua, pusatkan perhatian Anda pada keberadaan Allah yang tidak berubah. Kepada sifat Allah yang tidak berubah. Bahwa Dia tetap baik. Yang ketiga, percaya bahwa Allah menepati janjinya. Bahwa Allah menepati janjinya. Saudara dikasihi Tuhan, selama masa kekeringan rohani kita harus dengan sabar bersandar pada janji-janji Allah. Jangan bersandar pada perasaan Anda. Dikatakan ya di sini ya. Jangan kita bersandar pada perasaan kita. Jangan engkau bersandar pada situasi sulit yang sedang engkau alami. Jangan engkau bersandar pada situasi kekhawatiran yang sedang engkau alami.
Jangan bersandar pada keadaan kekecewaan yang kau alami. Jangan bersandar pada perasaan kesal yang kau alami. Jangan bersandar di sana. Tetapi pada saat-saat engkau merasa serasa Allah jauh, serasa doa tidak terjawab, serasa keadaan tidak seperti yang kuharapkan, saat itu bersandarlah pada janji-janji Allah di dalam firman. Maka sesungguhnya pada saat-saat itu, jangan engkau semakin menjauh, tetapi semakin dekat, semakin peluk erat itu Allahmu, semakin intim dengan Tuhanmu, di dalam doamu, di dalam firman. Karena di dalam firman itu ada janji-janjinya yang bisa mengobati perasaan, yang bisa memberi kekuatan kepada perasaan, yang meluruskan perasaanmu itu. Pada saat itu bersandarlah kepada janji-janji Allah. Kalau engkau tidak sering baca firman, jarang dengar firman, ya, maka engkau juga apa ya janji Allah itu ya? Apa ya? Firman itu begitu kuat. Firman itu penuh dengan janji. Maka selalu dikatakan, ayo baca firman, karena di sana ada kekuatan. Kalau di saat engkau dalam keadaan sulit, di saat engkau kecewa, di saat engkau khawatir, di saat imanmu lemah, engkau jauh dari firman, justru engkau menjauh dengan sumber-sumber dosa. Engkau bersandar di sana kepada penghiburan manusia. Kalau engkau bersandar di sana kepada hal-hal yang menenangkan secara manusiawi saja, maka habislah. Engkau ditarik ke sana. Oleh karena itu dikatakan di sini, pada saat-saat itu, serasa Allah jauh, serasa doa tidak dijawab, serasa keadaan tidak ada harapan, bersandarlah kepada janji-janji Allah. Percayalah kepada janji Allah. Maka engkau kuat melewati itu. Dan dikasihi Tuhan, justru di saat yang paling sulit, di saat yang paling menyakitkan, di saat yang menekan, di saat yang menyesakan. Perhatikan, Allah justru berada di dekatmu, terlalu dekat berada di dekatmu, mendampingi engkau, menolong engkau. Karena Tuhan sangat tahu bahwa di saat-saat yang sulit seperti itu, kau tidak sanggup berjalan sendirian. Justru di saat-saat itu Tuhan tahu bahwa kau tidak mampu berjalan sendirian. Maka Tuhan begitu dekat sebenarnya. Memegang engkau, menopang engkau, memberi engkau kekuatan untuk melewati itu, melangkah menjalani hidup. Sampai engkau memperoleh kemenangan, engkau mendapatkan jawaban dan memahami setiap apa keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, yang keempat yang harus kita lakukan ialah ingatlah apa yang telah Allah kerjakan bagi Anda. Ingatlah apa yang telah Anda kerjakan bagi Allah. Mungkin Anda semua apa yang dikerjakan oleh Allah. Pada saat-saat terasa Allah jauh, kan seakan-akan semuanya nggak ada yang, seakan-akan semuanya tidak ada yang dikerjakan oleh Allah. Karena pada saat-saat itu perasaan kita itu menghancurkan segalanya. Dan tidak bisa melihat sesuatu pun ya. Seakan-akan semua tidak baik. Ini tidak baik, itu tidak baik, itu tidak terjawab, itu tidak seperti apa yang kita harapkan dan segala macam. Dikatakan saudara, coba pikir baik-baik. Coba ingat baik-baik. Apa yang sudah dikerjakan Allah bagimu. Benarkah tidak ada satupun yang baik? Tidak ada satupun doa yang dijawab? Benarkah? Benarkah betul-betul tidak ada yang dipelihara oleh Allah? Benarkah engkau betul-betul tidak dijaga oleh Allah? Tidak ada satupun. Di bagian dikatakan, andaikan pun engkau menyingkirkan dan engkau seakan-akan mentiadakan semua pemeliharaan itu. Pemeliharaan Allah itu. Paling tidak ingatlah bahwa Yesus telah mati bagimu. Bahwa Yesus telah menanggung dosamu di atas kayu salib. Paling tidak ingat, dia telah dicambuk sampai di atas kayu salib untuk menanggung semua dosamu. Itu sebabnya engkau bisa hidup hari ini dan engkau memperoleh kekekalan nantinya. Karena dia sudah memberi diri di salib bagimu. Paling tidak ingat bahwa Yesus mengasihimu.
Dia sudah disalib untuk menebus dosa-dosa. Dia sudah disalib supaya kelak ketika engkau menutup matamu, engkau kembali ke surga sana, bukan ke neraka. Semua kesusahan yang sekarang, semua perasaan Allah jauh itu akan tertinggal ketika engkau tutup mata. Dan paling tidak ingat, ketika engkau tutup mata, Dia sudah mengampuni dosamu. Dia menyediakan surga bagimu. Wow. Saudara dikasihi Tuhan, masih adakah yang kita sangkal? Masih adakah yang kita sangkal bahwa Allah itu tidak baik bagi kita? Rasanya tidak ada. Begitu berdosanya kita. Kalau kita katakan tidak ada satupun yang Allah kerjakan bagiku. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Allah terasa jauh, apa yang kita lakukan? Ayo hafal. 1, katakan kepada Allah seperti apapun yang Anda rasakan. Apa saja katakan kepada Allah. Yang kedua Saudara, pusatkan perhatian Anda pada keberadaan Allah yang tidak berubah. Allah itu tidak berubah, tetap baik. Yang ketiga, percaya bahwa Allah menepati janji. Jangan bersandar pada perasaan, tetapi bersandarlah kepada janji Allah. Oleh karena itu seringlah baca firman, seringlah dengar firman. Ikutlah ibadah untuk mendengar firman. Seperti persekutuan doa ini, engkau dengar firman, engkau dikuatkan. Dan yang keempat, Saudara, yang terakhir, ingatlah apa yang telah Anda kerjakan. Ingatlah apa yang telah Allah kerjakan bagi Anda. Kalaupun serasa tidak ada semua, karena perasaan kita terlalu menguasai, paling tidak ingat, Yesus telah mati bagimu untuk menebus dosa-dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu